Oke, selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini kembali kita lanjutkan ya pembelajaran kita, pembelajaran 4 sampai yang ke-6. Simak baik-baik pembelajaran kita hari ini anak-anak, semoga kita tetap semangat belajar. Nah, yang pertama kita akan membahas membuat peta pikiran dari teks sejarah. Kita sudah belajar membuat peta pikiran di pembelajaran-pembelajaran yang sebelumnya. Seperti halnya kemarin kita juga sudah membuatnya. Nah, dalam teks sejarah sekarang kita lihat apa saja yang harus kita lakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, tentu kita harus membaca teks dengan cermat. Nanti anak-anak silakan lihat ya, ada di buku paket kita juga di LKS. Yang kedua, membuat kerangka peta pikiran seperti kemarin yang sudah Bu Guru terangkan dalam Zoom meeting kita, menggunakan aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, langkah yang ketiga, menuliskan informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Jadi ketika anak-anak nanti sudah membuat kerangka pikirannya menggunakan kata tanya tadi, jawabannya itu merupakan informasinya. Nah, seperti itu kira-kira langkahnya anak-anak. Nah, contohnya kalian silakan buka di buku para mahasiswa halaman 38 atau di buku paket juga sama saja. Buku paket tema 2, yang pertama nanti ada perjanjian Linggarjati. Nah, ini teks sejarahnya ya. Kemudian yang kedua ada perjanjian Renville. Yang ketiga ada perjanjian Romroyen. Dan yang keempat ada konferensi meja bundar. Nah, nanti anak-anak silahkan buat peta pikiran. Nanti akan kita bagi kelompok saja. Nah, kelompok yang pertama nanti nomor absen 1, 2, 3 ya, karena kita ada 9 anak. Nah, jadi nomor absen 1, 2, 3 mencari peta pikiran perjanjian Linggarjati. Kemudian yang nomor absen 4, 5 perjanjian Renville. Nomor 6, 7 perjanjian Romroyen. Kemudian nomor 8 dan 9, nomor absen 8 dan 9, mencari peta pikiran konferensi meja bundar. Kalian baca dulu teksnya baik-baik, kemudian buat peta pikirannya dengan menggunakan kata tanya. Apa, bagaimana, siapa, mengapa, di mana, kapan. Nah, itu kalian buat. Ya, sudah jelaskan ya, sesuai dengan yang Bu Indah jelaskan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak, dari teks pembelajaran yang sudah kalian baca, teks sejarah itu ada salah satunya adalah perjuangan para pahlawan. Nah, sikap rela berkorban ini merupakan salah satu yang perlu kita teladani dari perjuangan para pahlawan kita sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, sikap rela berkorban itu dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Ya, jadi ketika kita rela berkorban, contohnya para pahlawan rela berkorban untuk memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu membuktikan mereka punya tanggung jawab kepada bangsa ini. Juga rasa nasionalisme mereka, yaitu rasa cinta tanah air bangsa Indonesia. Pokoknya bangsa Indonesia harus tetap merdeka. Seperti itu kira-kira ya zaman dulu. Nah, rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Jadi, jika kita rela berkorban demi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, tentunya maka akan terjadi persaudaraan yang erat. Nah, itu merupakan setelah ada mempererat persaudaraan, maka nilai persatuan dan kesatuan itu diterapkan. Seperti itu ya anak-anak ya. Sekarang bagaimanakah
kita dalam kehidupan sehari-hari saat ini, kalau zaman dulu kan rela berkorbannya memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang bagaimana caranya? Ya, salah satunya tentu ini contohnya, menyisihkan uang saku dan pakaian yang layak pakai untuk membantu korban bencana alam. Nah, itu merupakan termasuk contoh sikap kita rela berkorban. Ya, ini salah satunya. Nanti anak-anak bisa cari lagi contoh sikap sehari-hari apa yang mencerminkan rela berkorban dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, salah satu hal yang merupakan penting juga ketika waktu itu para pahlawan memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan, kemudian terjadi begitu banyak perlawanan. Nah, salah satunya ada di sini ya. Kalian bisa baca di para mahasiswa halaman 41 tentang Bandung Lautan Api. Nah, dan juga banyak teks sejarah yang di sebelumnya ya, di pembelajaran sebelumnya. Kunci salah satunya adalah kerja sama. Ya, kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan itu harus tetap dijaga. Nah, mengapa? Karena kalau kita tidak bersatu, bagaimana kita bisa mempertahankan kemerdekaan kita dari ancaman bangsa asing yang berusaha merebut kembali, ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Dan banyak contohnya ya, di kisah-kisah teks sejarah yang ada di buku kalian. Salah satunya di pembelajaran 5 ini tentang Bandung Lautan Api. Nanti kalian bisa lebih lagi baca di buku paket kalian. Nah, salah satu kebanggaan kita juga rasa nasionalisme kita terhadap bangsa, yaitu dengan kita punya loh tarian daerah. Nah, tarian ini contohnya tari apa ini anak-anak? Ya, ini tari Saman dari Aceh. Itu pola lantainya seperti apa? Ya, kemarin sudah kita bahas. Pola lantai itu berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari. Ya, jadi apakah dia posisi ada 3 ya, kemarin horizontal, atau vertikal, atau melingkar. Nah, jadi berbeda-beda setiap tarian itu. Juga dapat, pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai yang lainnya. Misalkan contohnya ada tari piring. Ya, kalau kalian lihat di buku kalian halaman 42 ya, bahwa tari piring itu berasal dari Sumatera Barat. Nah, ada 3 variasi gerakannya di situ, yaitu ada tupai bagaluik atau tupai bergelut, bagalombang atau bergelombang, dan akamalilik atau akal melilit. Nah, itu contohnya. Nanti kalian bisa lihat gerakan-gerakannya merupakan salah satu tarian yang pola lantainya seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau ini kalian bisa lihat, ini adalah tari Pakarena. Ya, kalian bisa lihat pola lantainya berbentuk lingkaran. Terlihat jelas ya anak-anak ya. Nah, itu para penarinya yang ditarikan secara berkelompok, mereka membentuk sebuah lingkaran. Nah, maka disebut itu pola lantainya atau ruang geraknya penari berbentuk lingkaran. Seperti itu ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh yang lainnya juga. Nah, kemudian selain tadi kita rela berkorban, ada berikutnya sikap kita yang sesuai untuk mewujudkan persatuan dalam melawan penjajah, misalkan dengan sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Jadi selain rela berkorban, sikap yang pantang menyerah juga dibutuhkan untuk kita bekerja sama melawan para penjajah tadi. Nah, para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan, akan tetapi mereka tidak menyerah
begitu saja. Bahkan mereka berusaha lebih keras lagi untuk menaklukkan rintangan tersebut. Nah, contohnya misalkan ini ada lagi cerita sejarah tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, betapa sulitnya waktu itu. Sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Nah, meninggalkan kota pegunungan daerah selatan Bandung. Nah, itu mereka begitu sulitnya melawan tentara sekutu dan Nica Belanda. Ya, jadi pantang menyerah. Itu merupakan salah satu wujud juga yang penting dalam kerjasama kita, yang merupakan juga penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang bagaimana ketika kita dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, misalkan ya, sikap pantang menyerah, misalkan dengan kita giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Merupakan penerapan sikap pantang menyerah. Jadi ketika anak-anak, wah kok nilainya jelek ya, gitu, jangan pantang menyerah. Ya, tetap giat belajar, berusaha, supaya mendapatkan nilai yang baik. Nah, sekarang kembali kita mengingat, ya, tadi kita sudah di awal menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa, juga bagaimana, dalam bentuk peta pikiran ya, informasi pentingnya. Nah, ini ada berikutnya bacaan tentang Bandung Lautan Api. Nah, misalkan ya, ini menggunakan kata tanya kapan, misalkan. Kapan, ingat kalimat efektif ya anak-anak yang Guru ajarkan kemarin. Kapan peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Nah, kemudian kan di situ ada jawabannya. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Itu contoh, itu menggunakan kapan ya. Kemudian di mana? Misalkan di mana peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Nah, itu peristiwa Bandung Lautan Api terjadi di kota Bandung. Dan yang lainnya menggunakan apa lagi? Bagaimana? Bagaimana peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Nah, jawabannya di situ. Kalian bisa cari jawabannya ya. Nah, jadi peristiwanya adalah dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Belanda menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu ya, jadi disebut dengan Bandung Lautan Api. Tuh, dan contoh lainnya nanti bisa menggunakan apa, menggunakan siapa, seperti itu ya anak-anak ya. Sudah jelas ya pembelajaran kita hari ini. Cukup sampai di sini. Nanti tugasnya akan Guru update di Google Classroom. Silakan anak-anak lihat. Materi ini juga nanti akan Guru upload linknya di Google Classroom. Baik anak-anak, selamat belajar dan semoga kita bisa cepat bertemu kembali dalam tatap muka. Tetap semangat meskipun belajar di rumah. Jangan lupa selalu berdoa dan menjaga kesehatan. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.